PDI Perjuangan menghormati proses penggeledahan terhadap dua rumah tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto. Namun pertanyaannya apa yang KPK cari dari penggeledahan itu? Benarkah KPK masih kurang bukti untuk merampungkan perkara Sekjen PDI Perjuangan itu? Kita akan membahasnya bersama politikus PDI Perjuangan Guntur Romli serta mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mas Guntur. Selamat malam Mas Reza, selamat malam Mas Guntur. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Guntur, saya minta tanggapan Anda dulu ini terkait penggeledahan rumah Hasto Kristianto. Selain di Bekasi, ternyata KPK juga menggeledah rumah Hasto di Kebagusan dan menemukan catatan dan juga bukti elektronik. Apa benar seperti itu Mas Guntur? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang benar kemarin itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah pribadi Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto di Bekasi dan rumah singgah Mas Hasto di Kebagusan. Waktu penggeledahan di Bekasi, penyidik KPK mengambil ada dua item, yaitu satu USB yang diambil dari kamar anaknya Mas Hasto. Kemudian yang kedua adalah catatan notes buku kecil dari Mas Kusnadi. Dan bagi kami dua barang itu tidak terkait sama sekali dengan perkara yang ditersangkakan. Dan juga disampaikan bahwa satu USB itu Mas Hasto merasa tidak memiliki barang itu. Kemudian kami juga tidak diperbolehkan untuk melihat apa isinya di dalam USB itu. Namun tetap dimasukkan dalam berita acara penyitaan. Kemudian terkait dengan buku catatan Mas Kusnadi, itu catatan tahun 2021 terkait patungan Mas Kusnadi dengan adiknya yang merawat kebun atau sawah bawang. Di situ kan ada tulisan tentang patungan Dinkus, Udin dan Kusnadi, adiknya Mas Kusnadi itu. Jadi catatan itu pun juga tidak terkait dengan perkara yang ditersangkakan. Mungkin karena di Bekasi banyak media dan kalau penyidik keluar dengan tangan kosong, akhirnya diambillah dua item yang sebenarnya tidak terkait dengan perkara. Sementara di rumah singgah Kebagusan yang digeledah setelah rumah di Bekasi, karena tidak ada media, maka penyidik tidak mengambil sesuatu item dari rumah singgah tersebut. Dan bagi kami juga upaya penggeledahan ini lebih banyak untuk mendramatisir. Misalnya ada 16 penyidik dengan 8 mobil dengan belasan polisi bersenjata lengkap. Kemudian juga menurunkan koper-koper yang banyak ketika mau melakukan penggeledahan. Kemudian setelah selesai membawa satu koper besar berwarna biru yang sebenarnya mungkin isinya adalah cuma satu USB dan buku catatan kecil. Jadi ini bagian dari mendramatisir penggeledahan. Dan juga kami memandang juga salah satu penyidik, pemimpinnya, yaitu AKBP Rosa, yang menurut cerita kuasa hukumnya Mas Hasto, Bang Johannes Tobing, menyampaikan hal yang menurut kami juga tidak terkait dengan perkara. Misalnya buat apa dia mengatakan bahwa saya yang menangkap menyelesaikan kasus Osi Kaligis, saya yang menyelesaikan menangkap Sahrul Yassin Limpo, saya yang menyelesaikan menangkap Lukas NMB. Buat apa dia menyatakan hal itu di hadapan kuasa hukum Mas Hasto Kristianto? Dan sewaktu penggeledahan, Mas Hasto memang tidak berada di rumah baik yang di Bekasi ataupun rumah singgah yang ada di Kebagusan, karena Mas Hasto mengikuti acara kegiatan partai dalam rangkaian hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 yang nanti puncaknya pada tanggal 10 Januari 2025. Dan kami ingin juga memastikan bahwa Mas Hasto telah menerima panggilan kedua yang dijadwalkan pada tanggal 13 Januari. Dan kami bisa memastikan Mas Hasto Kristianto akan menghadiri panggilan kedua KPK nanti. Begitu Mas. Oke. Baik, saya ke Mas Yudi terkait dengan penggeledahan dua rumah Hasto Kristianto ini.
Mas Yudi, apalagi sih yang dicari oleh penyidik? Menurut Anda, apakah KPK ini terlalu bertele-tele dalam melengkapi barang bukti? Menurut saya tidak ya, karena memang penyidik saya lihat ingin pertama memperkuat alat bukti yang sudah ada yang dimiliki ketika menetapkan tersangka. Yang kedua, memperbanyak barang bukti yang bisa didapatkan dari proses penggeledahan. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk mengembangkan kasus dengan jalan melakukan penggeledahan. Jadi saya pikir ini sebuah hal yang biasa saja, merupakan kewenangan dari penyidik, dan saya lihat pun juga ya, di lapangan ya, dari pemberitaan, dan dia ada lihat juga di TV gitu ya, kan nggak ada masalah yang signifikan yang terjadi di sana gitu kan, dan penyidik pun pasti sudah mematuhi semua prosedur ketika melakukan penggeledahan, mulai dari surat perintah penggeledahan ya, kemudian juga memberikan berita acara penggeledahan kepada pihak terkait yang ada di tempat tersebut. Misalnya penasihat hukumnya dan juga orang-orang yang ada di situ, kemudian saksi dan lain sebagainya. Kemudian menjawab Mas Guntur, kenapa banyak sekali tim dari KPK ya, karena memang itu adalah SOP, Mas Guntur, karena memang kalau melakukan penggeledahan, saya lihat tadi kan ada beberapa yang saya kenal lah, teman saya gitu ya Mas Guntur, sepertinya itu gabungan dari dua satgas yang menangani perkara ini, penyidik-penyidiknya, kemudian juga ada tim yang digital forensiknya KPK yang bertugas untuk mengolah barang bukti yang elektronik, kemudian ada juga tim yang saya lihat itu merupakan tim dokumentasi, karena memang salah satu SOP KPK ketika melakukan penggeledahan dan ketika memasuki suatu tempat itu harus ada tim yang mendokumentasikan supaya tidak ada tuduhan-tuduhan dan fitnah dan lain sebagainya. Kemudian masalah pengamanan ya, memang pengamanan ya seperti itu, pengamanan langsung dari teman-teman kepolisian ya, bukan dari KPK. Jadi menurut saya itu tidak menjadi masalah. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan barang bukti yang ditemukan ya, ya memang sah-sah saja ketika misalnya yang disita itu merasa bahwa itu tidak ada hubungan. Namun ya penyidik kan mempunyai kewenangan dan juga kan sudah ditunjukkan dan ada di dalam berita acara yang juga diserahkan bahwa apa yang diambil yaitu pertama flash disk ya. Mungkin penyidik merasa bahwa terkait dengan barang bukti elektronik ya. Ya tentu ini nanti akan dianalisis lebih dalam ya. Kemudian yang kedua terkait dengan dokumen ya, notebook ya, buku not ya. Ya tentu kan memang dalam proses penggeledahan tidak serta-merta bisa langsung dianalisis ini apa dan sebagainya. Tetapi setidaknya penyidik meyakini bahwa ini akan ada kaitannya. Ya nanti semua prosesnya termasuk juga barang bukti ini nanti akan dikonfirmasi kepada Mas Hasto ketika dia dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Seperti itu, Mas. Baik. Nanti usai jeda saya juga ingin membahas ini terkait dengan pernyataan Anda, Mas Guntur, yang menyebut bahwa penggeledahan ini sebagai pengalihan isu dari OCCRP begitu ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Saya kembali minta tanggapan dari Mas Guntur. Tadi Mas Yudi mengatakan penggeledahan ini sudah sesuai SOP kok. Mas Guntur, bagaimana responnya? Ya, tentu saja kami mengetahui bahwa memang penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan. Namun kami kan juga ingin memberikan komentar apa yang terjadi di lapangan. Kalau di situ juga disaksikan oleh RT RW, ya kami menyaksikan juga. Kemudian juga kuasa hukum dari Mas Hasto juga ikut mendampingi saat kejadian, iya. Dan penyidik KPK juga sudah masuk ke dalam rumahnya Mas Hasto sebelum kuasa hukum itu tiba. Tapi kami juga tidak menganggap itu persoalan. Yang kami persoalkan adalah adanya dramatisasi, ya kemudian yang kami anggap sebagai berlebihan. Dengan kalau benar seperti katakan Mas Yudi tadi, sampai ada 2 satgas yang diturunkan, kemudian juga dengan banyaknya personil ya, semacam membuat kehebohan, kemudian live di televisi ya, ini kok kayak semacam menggerebek rumahnya teroris atau koruptor yang merugikan negara ribuan triliun ya kan.
Padahal kan tidak ada yang namanya kerugian negara sepeser pun dalam kasus ini. Dan kami juga heran kenapa kasus ini ya sedemikian rupa sangat cepat KPK, seakan-akan ada yang mau target, harus cepat-cepat selesai, harus digeledah, harus semuanya saksinya diperiksa saat ini dan sebagainya. Jadi kami sedemikian melihat terkejut, ini kok luar biasa sekali KPK saat ini, apa yang mereka cari gitu. Kerugian negaranya itu berapa, ya kan? Terus Mas Hasto itu posisinya apa sekarang? Apakah dia pejabat publik sehingga harus diawasi, harus didramatisir? Itu yang kami anggap sebagai keanehan itu. Makanya kami kemarin menyatakan bahwa ketika melihat keanehan-keanehan seperti itu, Ketua KPK bilang sudah ada banyak barang bukti untuk menetapkan Mas Hasto sebagai tersangka. Tapi apa yang mereka cari di rumahnya Mas Hasto, ya kan? Kenapa mereka semacam memaksakan mengambil 2 item yang kami anggap tidak ada keterkaitannya dengan kasus ini, ya, karena di situ banyak media, mereka ngambil, ditaruh di koper besar, seakan-akan banyak barang yang diambil, dan mereka tidak mengumumkan apa yang diambil. Publik kan tahu bahwa itu cuma flash disk dengan note kecil itu kan dari kuasa hukum yang menyampaikan. Tapi di Rumah Kebagusan mereka tidak mengambil apa-apa karena nggak ada media. Jadi seakan-akan nggak ada yang perlu dilaporkan, ditampilkan, ya, itu kan. Kami kecurigaan, makanya kami bilang ini jangan-jangan adalah cuma pengalihan isu dari persoalan korupsi yang harusnya menjadi perhatian utama KPK yang sudah banyak dibicarakan, fakta-fakta pengadilan, laporan-laporan dari masyarakat. Misalnya Ubaidillah Badrun kemarin pada saat sebelum penggeledahan rumahnya Mas Hasto datang bersama aktivis 98. Mereka melaporkan dugaan korupsi anak-anaknya Jokowi. Ini adalah laporan yang ketiga dari tahun 2022, tahun 2004, dan saat ini ada tahun 2025. Kenapa KPK tidak bergerak ya dalam menanggapi laporan tersebut? Kemudian juga seperti yang juga disebut di pengadilan sebagai fakta pengadilan, bagaimana nama Kahiyang dan juga Bobi Nasution disebut dalam soal izin tambang yang disebut dengan istilah Blok Medan. Ini kan jelas kerugian negara di situ. Tapi kenapa KPK tidak bergerak? Nah, kami anggap inilah upaya mendramatisir, apalagi ada pengumuman organisasi dunia OCCRP menempatkan Jokowi sebagai orang terkorup sedunia tahun 2024, kemudian harusnya ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Kata Ketua KPK, silakan menunggu laporan. Nah, kemarin Mas Ubaidillah Badrun, Bang Ray Rangkuti sudah datang ke KPK melaporkan lagi, apalagi yang ditunggu oleh KPK yang jelas di situ. Jelas-jelas persoalan-persoalan yang sudah menjadi perhatian publik, dan akhirnya kami menemukan jangan-jangan di sini juga ada upaya untuk tebang pilih terhadap kasus ini. Ketika Mas Hasto sangat kritis, bersua lantang, maka cepat-cepat kasusnya ya diproses. Tapi kalau mereka yang terikat dengan kekuasaan, tapi disitulah KPK tampak tumpul. Begitu, Baik. Mas. Baik, Mas Guntur. Bagaimana dengan video-video yang rencananya akan dirilis oleh Hasto? Ini ada kaitannya tidak dengan penggeledahan ini? Anda melihatnya seperti apa, Mas Guntur? Dan juga dokumen-dokumen yang katanya dokumen rahasia yang sudah dikirimkan kepada Koni Rahakundini di Rusia. Ini sebenarnya ada kaitannya tidak, Mas Guntur? Kalau video yang seperti disampaikan ya sebelum ini, memang itu adalah upaya perlawanan dari PDI Perjuangan dan juga Sekjen PDI Perjuangan. Jadi ini kan upaya untuk mengungkap skandal-skandal korupsi, skandal-skandal penyalahgunaan wewenang, dan juga termasuk pelemahan KPK. Ya, kasusnya nanti diungkap secara luas, ya, dengan juga bukti-bukti dan sebagainya. Nanti suatu saat itu akan disampaikan kepada publik, Mas. Karena kan persoalannya sekarang kan no viral, no justice. Kalau nggak viral di publik, kasus-kasus tersebut mungkin bisa jadi banyak petunjuk, banyak data itu sudah ada di KPK, sudah ada di penegak-penegak hukum yang lain, tapi tidak pernah diusut. Dan disitulah bisa jadi dengan data, dengan petunjuk itu ketika disampaikan kepada publik, publik juga disadarkan bahwa ternyata banyak persoalan-persoalan korupsi yang merugikan uang negara itu selama ini disembunyikan. Begitu, Mas. Oke, baik.
Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, Anda melihat apakah saat ini memang KPK fokusnya ke soal obstruction of justice, apalagi ada mantan penyidik KPK yang menyebut nama Firly Bahuri begitu ya, yang diduga ikut menghalang-halangi proses penyidikan. Anda melihatnya seperti apa, Mas Yudi? Ya, mengamati ya dari pemberitaan-pemberitaan termasuk dari ini ya, televisi dan lain sebagainya terkait dengan siapa-siapa yang diperiksa dan bagaimana tindakan penyidik. Saya melihat ini kan sinergi lah ya antara kedua sprindik tersebut, karena sprindik utama itu sebenarnya adalah kasus suap kan begitu. Sementara kasus perintangan penyidikan itu adalah sampingan. Kasus perintangan penyidikan ini kan pas perintangan penyidikan terhadap kasusnya Harun Masiku seperti itu. Sehingga saya melihat kenapa sih penyidik itu akhirnya seperti sprint gitu ya, ingin mempercepat, karena memang Mas, ketika menangani kasus korupsi yang melibatkan politisi, mau tidak mau suka tidak suka ya penyidik harus cepat, kemudian melengkapi berkas perkara, kemudian melimpahkan ke pengadilan supaya nanti di sana terbuka siapa saja saksi-saksi yang menyatakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPK ketika konferensi pers. Bukti-buktinya apa, dokumennya apa, dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan pemanggilan tadi Mas Ronald Paul Sinyal ya sebagai saksi. Tentu ini juga sangat menarik ya, bahwa kalau saya melihat ini kan prosesnya dari kesaksian dia yang disampaikan ke media itu kan lebih banyak ke internal KPK ya. Kita bisa melihat bagaimana secara jujur dia mengatakan apa yang terjadi di KPK. Itulah sebabnya maka saya melihat ini adalah semacam kita kembali ke poin nol ketika ke titik awal ketika kasus Harun Masiku itu melarikan diri, ternyata susah sekali untuk menangkapnya karena ya terjadi hambatan gitu kan di internal KPK. Itulah sebabnya maka penyidik yang kemudian juga menaikkan sprindik terkait perintangan penyidikan dengan tersangka pertamanya itu adalah Pak Hasto ya, kita belum tahu tersangka yang lainnya seperti bagaimana, namun setidaknya saya bisa mendapat gambaran ternyata seperti itu loh, karena memang kalau di KPK kan kita tidak saling tahu ya kasus ya, tapi begitu melihat seperti itu kok pantesan nggak ketangkep gitu kan. Sementara di saat yang bersamaan saya bersama dengan Satgas saya berhasil menangkap 4 buronan yang itu konglomerat, itu pejabat tinggi seperti itu Mas. Jadi saya lihat bahwa kasus ini pasti akan berkembang ya, apalagi bisa jadi berikutnya itu ke internal KPK. Ada apa di saat itu sehingga kemudian Harun Masiku tidak tertangkap dan akhirnya terjadi kegaduhan sekarang ya, di mana Pak Hasto ditetapkan tersangka oleh pimpinan KPK yang saat ini, dan ini adalah sprindik pertamanya pimpinan KPK ini gitu. Jadi ini yang menurut saya perlu dibongkar ya oleh penyidik. Kita akan Mas, singkat saja, Mas Guntur, singkat saja Mas Guntur, karena waktu terbatas. Mas, apa bedanya Firly dengan Ketua KPK sekarang Pak Budi Setiarto? Sama-sama polisi aktif, Jenderal Bintang 3, tadi ketemu dengan Kapolri yang Bintang 4, ya kan? Kemudian juga Mas Yudi Purnomo juga ASN di Polri. Jangan sampai Mas ada dugaan muncul di masyarakat, ini ada parcok di Kuningan. Ini persoalan loh. Kita nggak usah ngomong masalah Firly dan sebagainya. Tapi kalau kita menyebut posisi Ketua KPK sekarang, apa bedanya dengan Pak Firly dulu? Itu kan? Kaitan. Ini persoalan menurut saya. Jadi kalau memang bicara soal intervensi, kita juga harus melihat ya, yang lama dengan yang baru itu polanya sebenarnya sama kalau saya melihat gitu loh. Kalau disebut yang dulu ada intervensi, berarti sekarang pun juga tidak bebas dari intervensi ketika pola-pola itu ada Jenderal Bintang 3, polisi yang masih aktif, sama-sama menjabat di Kuningan ya kan? Apa bedanya Mas Yudi Purnomo? Ya, itulah yang harus dibuktikan Mas Guntur terkait sayang dengan sekali apa yang terjadi. Waktu kita sudah kita habis. tidak bisa menembak dengan peluru hampa, kan begitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yudi dan juga Mas Guntur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.